Selamat pagi Bu Estina. Pagi Bu Retno. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah tetap semangat. Luar Semangat biasa. ya, Iya. alhamdulillah. Ini sambil menunggu teman yang lain, semoga segera bergabung. Kita tunggu 1 menit lagi ya Bu. Iya. Oke, waktunya sudah pukul 8 lebih 1 menit. Kita mulai saja. Ini pesertanya sudah semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Boleh Monggo saya kami. Bu. Ya, monggo Bu Esina, kami persilakan Nih. memimpin doa. Baik Bapak Ibu, untuk memulai aktivitas kita hari ini agar mendapatkan ridho dari Allah, mari kita awali dengan berdoa bagi Bapak Ibu yang Muslim dengan bacaan basmalah dan bagi Bapak Ibu yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Terima kasih Bu Estina. Semoga kegiatan kita pada pagi hingga siang nanti dapat berjalan dengan lancar. Bagaimana kabar Bapak Ibu yang lain? Semangat ya. Semangat. Ya, semangat. Kita harus semangat. Ya, kita sudah pembelajar. Ini sudah hari ke-7. Ya, kita sudah hari ke-7. Gimana? Apakah capek mengerjakan tugas-tugasnya, Bapak Ibu? Tugasnya banyak banget, Bu. Oh, banyak banget ya. Iya, sama Bu. Saya koreksinya juga sampai malam itu ya. Jadi saya koreksinya itu kalau biasanya di atas jam 10 saya koreksi, kemudian nanti lainnya nanti pagi. Nah, mari Bapak Ibu sebelum kita mulai, siapa yang hari ini mempunyai tugas piket untuk memimpin ice breaking ya? Bu Ami. Oh iya. Oh iya, kemarin janjinya saya ya. Kemarin udah dari peserta semua, sekarang dari saya. Oke. Ya, selamat datang Bu Ami. Halo, selamat datang Bu Ami. Oh, terpental lagi. Oke, ice breaking kita ya. Ice breaking kita pagi ini aturan mainnya ya. Aturan mainnya nanti Bapak Ibu itu menjawab pertanyaan dari yang saya ajukan. Silahkan nanti di-unmute, boleh semuanya di-unmute, kemudian nanti siapa yang bisa raise hand, kemudian menjawab pertanyaannya cepet-cepetan boleh ya. Oke, ice breaking yang pertama. Saya siap nggih, Bapak Ibu? Nomor 1. Jika orang kaya menjadi miskin, maka orang miskin menjadi apa? Kaya. Apa Bu Estina? Berkecukupan. Berkecukupan, bukan. Jika orang kaya menjadi miskin, maka orang miskin menjadi Kaya. Bu Ami, apa coba Bu Ami? Bu Ami, ya. Waktunya habis ya. Jika orang kaya menjadi miskin, maka orang miskin menjadi banyak, Bu. Oke, lagi pertanyaan yang kedua. Jika merah itu lanjut, tapi kalau hijau itu malah berhenti. Apa coba? Bapak Ibu, silahkan. Jika merah itu lanjut, tetapi kalau hijau malah berhenti. Itu Bu. Apa itu? Bapak Ibu, silahkan. Oke. Apa Bu Retno? Waktunya habis ya. Tidak ada yang bisa menjawab. Oke. Yang benar adalah ketika merah lanjut, hijau berhenti itu adalah ketika makan buah semangka, Bapak Ibu. Oh, iya, iya, iya. Tapi kalau semangkanya kuning, enggak Bu itu. Semangka Iya, kuning ada. semangka merah. Iya Iya. benar Bu Estina, semangka kuning. Oke, baik. Selamat datang Bu Ami. Bisa kita lanjut ya Bu? Bisa, bisa. Ya. Selanjutnya, monggo silahkan Bapak Ibu. Kita sudah semangat ya Bapak Ibu? Panas Semangat. ini. Nah, semangat. Oke. Nah, sekarang saya mau
salah satu dari Bapak Ibu untuk membuat refleksi apa yang telah Bapak Ibu lakukan pada kegiatan kemarin, pada kegiatan asinkronus. Monggo, silakan. Saya Bu. Oh ya, silakan Bu Ami. Silakan Bu Ami. Ya. Terima kasih waktunya. Pertama sekali saya mungkin dengan IT ini agak kurang, tapi sekedar mengetik atau sekedar apa, tapi mengupload segala macam perlu belajar lebih banyak lagi. Bisa tapi lelet, lambat, akhirnya orang udah selesai juga. Jadi itu terkendala. Insya Allah kedepannya bisa. Jadi ini pun masuk ke grup ini pun saya cari-cari tadi. Kok nggak bisa ya di laptop ini? Akhirnya saya beralih ke HP. Alhamdulillah bisa. Jadi pertama sekali mungkin sinyal juga Pekanbaru cuaca sepertinya ekstrim. Jadi berubah-berubah sebentar, dalam setengah jam bisa berubah menjadi badai, menjadi apa. Jadi sinyal di situ juga agak terganggu. Kemudian dengan adanya pelatihan ini saya sangat apa Bu ya, mendapatkan ilmu baru di samping kurikulum 2013 dan banyak perubahan-perubahan di situ. Dan saya memang perlu belajar lebih dalam sepertinya Bu. Jadi agak membuka, makanya saya tidak bisa mengeluarkan atau menampilkan hal-hal yang saya kerjakan, tapi cuma bisa di-share gitu aja. Saya tidak bisa menampilkan, tapi kalau didampingi, itulah makanya belajar. Jadi insya Allah kedepannya dengan pelatihan ini saya sangat banyak mendapatkan masukan-masukan, apalagi pertama sekali sekarang mengenai IT ini dan Merdeka Belajar itu sendiri. Itu saja mungkin Ibu. Oke, terima kasih Bu Ami ya. Jadi dari Bu Ami belajar IT ya, belajar IT, IT-nya itu karena terkendala sinyal juga, kemudian ada perubahan cuaca yang diakibatkan terkendala. Oke, Bapak Ibu, pada kegiatan kita di hari ini, pada sesi sinkronus ini, besok terakhir ya. Besok aja bisa. Mohon di-unmute Bu Ami, di-unmute Bu Ami. Ya oke. Bu Ami, tolong di-unmute dulu. Ya oke. Di-mute ya. Oh iya. Maaf. Ya. Oke. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan belajar tentang kurikulum sekolah penggerak. Nah, bagaimana Bapak Ibu kurikulum sekolah penggerak yang kita bahas pada kegiatan ini? Nah, kurikulum sekolah penggerak itu pada dasarnya adalah nanti kurikulum ini akan digunakan oleh sekolah-sekolah yang khusus sekolah penggerak. Nah, nanti sekolah penggerak untuk tahun ini di Indonesia tuh ada sekitar 2.500 sekolah penggerak. Nah, di mana sekolah penggerak itu akan menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Nah, jadi kurikulum ini itu hanya bisa digunakan pada sekolah-sekolah yang menggunakan telah terdaftar sebagai sekolah penggerak. Nah, Bapak Ibu, pada kegiatan ini, kurikulum saat sekolah penggerak tadi adalah kita beri nama itu kurikulum operasional satuan pendidikan ya. Kalau kemarin adalah kurikulum KTSP ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, untuk sekarang adalah kurikulum operasional satuan pendidikan. Tapi tidak dianjurkan untuk disingkat karena ini nanti kalau disingkat itu nanti akan jadi KOSP KOST. Nah, itu jadi tidak usah disingkat, jadi kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, di mana pada kegiatan pagi ini kita akan mempelajari 3 hal, di antaranya adalah tentang kerangka kurikulum, kemudian tentang prinsip pembentukan kurikulum, kemudian tentang proses penyusunan kurikulum. Nah, pada kegiatan ini
nanti akan saya bagi menjadi kelompok-kelompok. Kelompoknya masih sama seperti kemarin, terdiri satu kelompok 4 orang. Nanti setiap kelompok saya beri materi satu untuk Bapak Ibu diskusikan. Nah, untuk Bapak Ibu diskusikan, nanti di dalam diskusi tersebut silakan Bapak Ibu bisa menggunakan media infografisnya, bisa menggunakan mind map atau menggunakan poster atau menggunakan PowerPoint, monggo kami persilahkan bebas. Nah, untuk tugasnya Bapak Ibu catat ya, tugasnya untuk kelompok 1. Tugas kelompok 1 itu adalah kegiatan kelompok 1 adalah mendiskusikan apa yang menjadi prinsip kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi tugas kelompok 1 adalah mendiskusikan prinsip kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jelas Bapak Ibu di kelompok 1? Baik. Kemudian yang di kelompok 2 tugasnya nanti adalah mendiskusikan tentang bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, saya beri waktu 20 menit untuk berdiskusi di kelompoknya. Nanti setelah Bapak Ibu berdiskusi, kita kembali ke ruang ini. Monggo kami persilahkan untuk melanjutkan diskusi di kelompoknya masing-masing. Bagaimana Bapak Ibu, sudah selesai? Tugasnya apakah sudah selesai? Sudah. Oh ya, sudah ya. Oke. Dari kelompok 1, apakah sudah siap untuk melakukan presentasi? Untuk kelompok 2 atau Kelompok 2, Bu. Iya, Bu Estina di kelompok 2. Kelompok 1, Bu Ami. Bagaimana? Silahkan Bu Ami, bagaimana prinsip kurikulum operasional satuan pendidikan? Monggo, kami persilakan Bu Ami untuk melakukan presentasi. Oke, boleh saya share screen? Bu Ami bisa share screen? Kalau tidak, saya share screen kan ya. Ini saya download dari file yang sudah Ibu kirimkan. Prinsip kurikulum operasional di satuan pendidikan. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Belum. Belum ya? Oke, ini sebentar. Nah. Sebentar kok tidak bisa bergerak. Apa sudah kelihatan? Bapak Ibu sudah nggak? Sudah. Ya. Proses. Ya. Prinsip kurikulum operasional satuan pendidikan. Wah, ini terkendala sinyal apa ya? Bu Ami Ya, dipresentasikan ini. Silakan Bu Ami. Ya. Halo. Iya, terdengar suaranya jelas? Ya, terdengar, Bu. Iya, terdengar. Silakan, Bu. Iya. Ya. Jadi untuk prinsip pengembangan kurikulum di operasional di satuan pendidikan. Iya. Halo. Halo, terlihatkah? Dengar Ibu? Dengar. Iya. Ya, itu berpusat pada peserta didik. Iya. Dan kontekstual.
yang dikatakan berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan perkembangan peserta didik atau dan tahapan pembelajaran serta kepentingan peserta didik. Jadi yaitu profil yang berprofil Pancasila selalu menjadikan rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Itu yang berpusat pada peserta didik. Yang dikatakan kontekstual itu yaitu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Itu yang kontekstual. Kemudian prinsip pengembangan kurikulum di satuan pendidikan, yaitu pertama yang esensial, yang dikatakan yang esensial itu semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan. Ya. Jadi saya kurang ini nih Bu, agak kurang dengan apa nih sedikit. Jadi mungkin enggak terbaca semua. Jadi kurang juga menguasai yang sudah disampaikan karena terputus-putus. Ya, enggak apa-apa Ibu. Iya. Enggak apa-apa Ibu. Iya. Ya. Ini waktunya juga terbatas, tidak apa-apa. Iya. Monggo, Jadi silakan. itu mungkin yang membuat saya jadinya tertinggal dari yang lain mungkin bisa. Oke, terima kasih Bu Ami. Iya, Ya, terima makasih Bu. kasih presentasinya ya. Iya. Oke, boleh stop sharing ya. Iya. Ya, makasih Bu. Ya, terima kasih Bu Ami yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang prinsip penyusunan kurikulum yang diantaranya adalah berpusat pada peserta didik, kemudian akuntabel, kemudian tadi adalah apa tadi akuntabel dan esensial. Nah, oke Bapak Ibu, selanjutnya kelompok 2 ya, karena waktunya sudah kelompok 2 sudah siap ya? Siap, Bu Retno. Ya. Monggo Bu Estina, silakan untuk presentasi kelompok 2. Ya, izin share screen ya Bu. Monggo, silakan Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu, untuk proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, ini ada beberapa langkah, yaitu menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan, merumuskan visi misi tujuan, menentukan pengorganisasian pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Demikian Bu Retno. Ya, terima kasih Bu Estina atas paparannya. Ya, baik. Ya, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2 bagaimana proses alurnya penyusunan kurikulum. Yang pertama adalah karakteristik, menentukan karakteristik dari satuan pendidikannya. Kemudian langkah yang kedua adalah tentang visi dan misi sekolah. Yang ketiga adalah mengorganisasikan pembelajaran. Yang keempat adalah apa tadi Bu, nomor yang keempat itu merencana pembelajaran. Nomor 3 pengorganisasian. Nomor 3 nomor 3 pengorganisasian, yang keempat adalah merencanakan pembelajaran, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan pendampingan. Oke Bapak Ibu,
Itu tadi materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih sekali kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah melakukan presentasi. Kita beri tepuk tangan. Nah, jadi demikianlah Bapak Ibu, kurikulum ini nanti akan digunakan dengan kita kita susun di satuan pendidikannya, kita bebas menyusunnya dengan menghadirkan semua stakeholder, semua warga sekolah yang ada di sekolah kita masing-masing untuk terlibat dalam apa yang akan menjadi visi dan misi sekolah ke depannya. Nah, dan untuk visi dan misi ini adalah akan dievaluasi di setiap tahunnya, setiap tahun sampai 2 tahun sampai 5 tahun. Nah, tujuannya dari visi dan misi ini tadi adalah pendidikan tersebut bisa masih berlaku di paling tidak 4 sampai 5 tahun. Tapi seandainya itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan zamannya, itu visi dan misi nanti itu masih bisa dievaluasi, diubah. Nah, tetapi untuk pendampingannya, jadi pendampingan ini sebaiknya jadi dari tiap-tiap sekolah itu juga melakukan evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, apa yang menjadi kekurangan, kelebihannya. Jadi ketika untuk tahun depannya lagi kurikulum ini bisa disempurnakan. Nah, itu tadi Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, kita pelajari di kegiatan sinkronus pagi sampai siang hari ini. Karena waktunya sudah habis, monggo Bapak Ibu ada yang mau memberikan refleksi apa kegiatan kita hari ini. Monggo silakan, siapa yang mau? Baik, saya Bu Retno atau Bu Ami? Bu Ami atau saya? Monggo silakan. Baik, terima kasih Bu Retno, Bu Ami. Untuk pagi hari ini kita sudah mempelajari terkait prinsip dan alur penyusunan kurikulum operasional di sekolah, di satuan pendidikan. Oke, terima kasih Bu Estina. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk hari ini. Hari ini silahkan Bapak Ibu nanti berlanjut di sesi asinkronusnya dan kita berjumpa kembali besok pagi pada sesi sinkronus. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, selalu patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri kegiatan kita hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Monggo kami persilahkan siapa yang akan memimpin doa. Bu Ami, silakan dipimpin doa. Doa penutup. Iya. Silakan Bu, ya. Doa penutup. Enggak ada Bapak, Ibu? Tidak apa-apa, ya. Ada Bapak mungkin? Apa, Bu? Ada Bapak, ada yang laki-laki mungkin? Enggak, tidak apa-apa, Bu. Silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa untuk kelancaran dan keselamatan kita setelah pulang setelah menyelesaikan pelatihan ini. Kita bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas kesehatan, rahmat dan hidayah yang telah Kau berikan dari awal sampai akhir ini. Insya Allah kami dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah, amin ya rahim. Engkau telah memberikan yang terbaik untuk kami. Dan ya Allah, buanglah segala musibah yang ada di bumi ini ya Allah, sehingga kami dapat beraktivitas sebagaimana dahulu dan sebagaimana berjalan lancar seperti dahulu, baik pendidikan maupun perekonomian. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kesalahan kami ya Allah. Mungkin atas kesalahan kami Engkau memberikan yang seperti ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami ya Allah.
semoga kita selamat nantinya pulang hingga kita ketemu lagi nanti. Berilah kami kelancaran ya Allah di post test nanti, dan berilah kami kemudahan. Rabbana terima atina kasih. fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirobbilalamin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ami yang telah memimpin doanya. Semoga doa-doa kita dikabulkan. Demikian Amin Bapak amin ya rabbal Ibu, alamin. kita tutup dulu. Kita foto bersama dulu, guys. Kita foto bersama. 1, 2. Oke. Terima kasih. Selamat Terima kasih. siang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekamannya dimatikan.